Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pada saudaraku sekalian, dimanapun saudara berada, semoga yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berupa sakit, yang berupa mempunyai masalah, hutangnya banyak, dan masalah rumah tangga yang lain, kesehatan, anak yang nakal, dan ujian-ujian yang lain. Semoga Allah memberikan jalan keluar dan kesehatan bagi saudaraku sekalian yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliau telah mengajarkan beberapa perintah untuk kebaikan, untuk dunia maupun sampai di akhirat, sehingga nanti harapan kita nanti masuk ke dalam jannahnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mungkin kali ini saudara telah diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, banyak hutang di mana-mana, atau pekerjaannya tidak punya kerjaan, di PHK dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kali ini saya akan membawakan tips bagaimana cara melunasi hutang dengan jangka tempo 2 bulan. Sebesar apapun hutang saudara akan terlunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini kita apabila sudah pernah sukses itu akan lupa dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga Allah mencabut kenikmatan pada seseorang tersebut dan akhirnya jatuh bangkrut dan usahanya tidak berjalan lagi, ditambah lagi banyak hutang yang sangat banyak sehingga belum terlunasi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saya akan memberikan tips ini dan lakukan secara continue, secara istiqomah. Insya Allah pasti akan memberikan hutang-hutang saudara lunas. Saya memberikan tips ini gratis tanpa ada biaya apapun atau memberikan sesuatu, maka akan saya berikan kepada saudaraku sekalian dimanapun berada. Maka lakukan 5 dan 5 berikutnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah
segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menceritakan bahwa Allah itu yang Maha segala-galanya, berkuasa atas rezeki yang diberikan kepada kita, yang memberikan kita ini kelebihan rezeki dan bisa punya ini, punya itu adalah hak Allah. Dan Allah juga yang bisa mengambil semua rezeki yang ada pada diri kita. Allah sangat mudah memberi rezeki kepada seseorang. Allah sangat mudah mengambil rezeki kepada seseorang, semudah membalik telapak tangan. Lalu diteruskan ayat berikutnya, tuhlijul laila fin nahar, tuhlijul laila fin nahari wa tuhliju nahara fil lail, wa tuhriju hayya minal mayyiti wa tuhrijul mayyita minal hayyi wa tarjuqu man tasa'u bi khairi hisab. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab atau tanpa batas. Subhanallah, inilah kekuasaan Allah. Allah berkehendak memberikan rezeki yang berlimpah kepada siapapun. Allah juga berhak mengambil rezeki yang dipunyai oleh siapapun. Maka oleh itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka siapapun yang punya hutang hari ini sebesar apapun yang hutang saudara, maka lakukan apa yang saya sampaikan nanti. Insya Allah dalam jangka 2 bulan hutang-hutang saudara akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang punya hutang harus berniat mengembalikan hutang tersebut dan harus berusaha semaksimal mungkin. Yakinlah Allah akan memberikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak akan disangka-sangka kepada kita semua. Tipnya bagaimana? Tipnya sebagai berikut. Cek diri kita selama ini. Bagaimana sholat kita yang diperintahkan oleh Allah? Sudahkah kita melaksanakan sholat 5 waktu? Apabila laki-laki, diusahakan berjamaah. Kalau selama ini sholat kita ini masih bolong-bolong, masih ogah-ogahan, maka mulailah hari ini kita sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid atau musola. Itu yang pertama. Kadang saudara merasa diberi kenikmatan oleh Allah, tapi tidak mau melakukan perintah Allah, yaitu berupa sholat. Sehingga Allah menguji saudara, rezekinya diambil, dan diuji oleh Allah, saudara banyak hutang. Jangan lupa ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah, dan yang bisa memberi segala sesuatu dan bisa melunasi hutang ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lakukanlah perintahnya yang berupa sholat tersebut. Kedua, bagaimana hubungan saudara selama ini kepada istrinya? Apakah saudara sudah melakukan dengan baik kepada istri saudara? Apakah sudah sering meminta maaf kepada istri saudara? Atau bahkan saudara tidak menyayangi istrinya sendiri,
malah menyayangi istrinya orang lain. Nah, oleh Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang mana? Saking pundi, Pak? Oh, saya dari Mojokerto. Saudara, sampean dari mana? Lo asal dari Jember. Oh, Jember. Nggih. Sudah melihat ya tadi yang saya sampaikan sebagian. Nggih. Nggih, akan saya lanjut nggih. Nggih. Mudah-mudahan rumah tangga saudara diberi kebaikan oleh Allah, anak-anaknya diberi anak yang soleh atau soleha, yang masih belajar mudah-mudahan diberikan ilmunya Masih yang bujang, Pak. barokah. Okay. Amin. Insyaallah. Pak. Gimana? Pripun kabare Mojokerto? Alhamdulillah, saya mawon sehat. Jember daerah mana? Kota? Ambulu. Oh, Ambulu. Itu nggih. Nggih, mudah-mudahan nggih tinggal mendengarkan. Ini saya punya tip hari ini, orang-orang yang punya utang agar dibebaskan oleh Allah, dan siapapun akan dikejar rezeki oleh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Yang ketiga adalah tentang zakat. Zakat selama saudara sukses itu apakah sudah setimpal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau bila belum sukses, bagaimana saudara selama ini bersedekah? Apakah sudah setiap hari dengan kemampuan saudara yang miliki? Bersedekah tidak hanya dengan harta, bersedekah bisa juga dengan tenaga, pemikiran, dan lain sebagainya. Maka usahakan saudara bersedekah sebisa mungkin setiap hari. Nah, kalau sudah bisa bersedekah setiap hari, maka dengan kemampuan saudara, entah itu 1.000 perak atau sesuai kemampuan saudara, maka insya Allah dalam jangka 2 bulan Allah akan memberikan dilunasi semua hutang-hutang saudara, dan saudara akan diberikan rezeki itu mencari saudara dan akan mengejar-mengejarnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka yang keempat adalah, apakah saudara selama ini sudah memuliakan orang tua atau sebaliknya? Apakah saudara selama ini sudah memperhatikan keadaan orang tua apabila orang tua kita ini masih hidup? Atau mungkin apabila orang tua kita sudah meninggal, sudah mendoakankah kita kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal? Apabila orang tua kita ini masih hidup, maka segeralah sesering mungkin meminta maaf kepada orang. Ridhonya apa yang kita lakukan, insya Allah Allah akan mewujudkan apa yang kita kehendaki. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, 5 ini silakan dilakukan. 4 insya Allah ya, 4 ini lakukan, insya Allah saudara akan dimuliakan oleh orang tua. Yang pertama, cek sholat kita, sudah benarkah, sudah baguskah sholat kita 5 waktu? Kalau sudah 5 waktu, maka tingkatkan dengan sholat sunnah yang lain. Lalu yang kedua adalah dengan istri. Sesering mungkin kita meminta maaf kepada istri, menghormati istri, dan memuliakan istri, berbicara baik kepada istri.
Yang ketiga, apabila kita diberi kekayaan oleh Allah, maka tunaikan zakat itu sebagaimana yang ditentukan. Apabila kita masih dikaruniai rezeki sedikit, maka segeralah kita bersedekah sesering mungkin sesuai kemampuan kita. Yang keempat, muliakan orang tua kita dan mohon maaflah dan minta doanya agar saudara yang punya masalah, punya hutang, punya sesuatu masalah seperti kesehatan, belum sembuh-sembuh atau belum punya jodoh, maka meminta maaf kepada orang tua dan minta didoakan agar apa yang saudara lakukan itu diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh orang tua kita semua. Lalu amaliyah selanjutnya adalah membaca istighfar 100 kali setiap habis sholat 5 waktu. Dibaca 100 kali, dibaca 100 kali. Bacaannya cukup ringan, yaitu astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dibaca 100 kali sambil mengingat-ingat kalau kita pernah melakukan dosa-dosa kepada Allah maupun kepada orang yang pernah kita sakiti. Lalu setelah membaca istighfar, baca ayat yang saya baca tadi di awal tadi, yaitu surat Al-Imran ayat 26, 27. Bisa dibaca 3 kali atau 1 kali ya. Lalu membaca Ya Fatak Ya Rojak ya. Ya Fatak Ya Rojak dibaca 100 kali. Habis sholat ya, Ya Fatak Ya Rojak, Ya Fatak Ya Rojak 100 kali. Lalu zikir sehabis sholat, ya lakukan zikir sehabis sholat sebagaimana mestinya dari awal hingga akhir. Lalu bisa setelah zikir habis sholat, maka ditambahi membaca istighfar 100 kali, membaca ayat Ali Imran 26, 27 1 kali, masing-masing 1 kali. Lalu membaca Ya Fatak Ya Rojak 100 kali. Lalu membaca La haula wala quwata illa billah 100 kali. Dan yang terakhir membaca sholawat 100 kali. Sholawat bisa yang pendek seperti Allahumma sholli ala Muhammad, atau bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang pendek-pendek boleh, yang panjang boleh dibaca sholawat Ibrahim. Tapi kalau waktunya mepet, cukup membaca yang pendek, yaitu sholawat yang pendek Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, lakukanlah apa yang saya berikan tip ini, dan yakin dalam jangka 2 bulan hutang saudara akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disambi berusaha dan bekerja sebagaimana mestinya, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak akan disangka-sangka. Terima kasih. Sekian tip yang saya berikan. Mudah-mudahan Allah memberi apa yang kita inginkan. Insya Allah kalau amalan-amalan ini kita lakukan setiap hari, kita akan diberi rezeki oleh Allah yang tidak akan disangka-sangka. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.